Sekarang masuk ke dalam APBN 2024 sampai dengan 15 Maret. Belanja negara tadi telah saya sampaikan ya, mencapai 328,9 untuk belanja pemerintah pusat. Ya, belanja negaranya lebih tinggi tadi, berapa angkanya? Aku nggak lihat nanti. Yang paling depan nomor 1 tadi, halaman pertama. 470. Jadi mayoritas adalah belanja pemerintah pusat. Nah, belanja KL tadi saya sampaikan untuk belanja pemerintah pusat yang 328,7 ini adalah 13,3% dari pagu anggaran Kementerian Lembaga dan pemerintah pusat maksudnya. Dan ini tumbuh 17% dari tahun lalu. Untuk belanja KL 165,4 triliun. Ini 15,2% dari pagu kementerian-kementerian dan lembaga. Ini terutama untuk penyaluran bansos, pelaksanaan pemilu yang memang front loading di depan. Untuk belanja non-KL 163,4 triliun, ini 11,9% dari pagu. Ini terutama pembayaran untuk subsidi energi dan pembayaran pensiun. Nah, kalau kita lihat, memang terlihat di 2024 untuk 2,5 bulan pertama sampai dengan 15 Maret, realisasi belanja kita lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, yaitu tumbuhnya 17%. Tahun lalu pun sebenarnya sudah tinggi juga pada 2,5 bulan pertama, yaitu tumbuh 10%. Nah, kalau dari 328,9 triliun belanja pemerintah pusat ini yang langsung diterima masyarakat, itu adalah 254,7. Ini manfaatnya. Jadi mayoritas dari belanja ini memang langsung kepada masyarakat. Pertama untuk perlindungan sosial petani dan UMKM. Ini masyarakat langsung dari APBN tadi yang mayoritas tumbuh tinggi. PKH 5,3 triliun, ini 10 juta kelompok penerima mendapatkan manfaat dalam 2,5 bulan ini. Kartu sembako 11,3 triliun, itu untuk 18,7 kelompok penerima. Untuk pembayaran dari PBI, Jaminan Kesehatan Nasional bagi kelompok miskin, 96,7 juta peserta, itu 11,6 triliun kami bayarkan untuk BPJS Tenaga Kesehatan. Untuk bantuan alat-alat pertanian mesin kepada petani 74 miliar. Kemudian subsidi BBM 1,7 triliun untuk 1,5 juta kiloliter dan LPG 3 kilo kita sudah bayarkan 6,8 triliun untuk 0,7 juta metrik ton. Ini adalah langsung masyarakat menerima manfaatnya. Untuk manfaat melalui pendidikan, ada program Indonesia Pintar 963 miliar, ini 1,4 juta siswa. Program KIP kuliah 1,3 triliun, 132.400 mahasiswa menerima KIP kuliah. BOS untuk sekolah-sekolah yang dikelola oleh Kementerian Agama, karena itu vertikal 4,4 triliun untuk 4 juta siswa dan biaya operasi untuk perguruan tinggi 765 untuk 197 perguruan tinggi negeri. Sedangkan belanja infrastruktur yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, yaitu dari mulai rehabilitasi infra, jalan, jembatan, rel kereta api, bandara, bendungan, jaringan irigasi, dan berbagai gedung di dalam rangka untuk pendidikan. Saya ingin menyampaikan realisasi anggaran perlindungan sosial, dan ini yang sering muncul terutama di media-media sosial, kayaknya menjadi pembahasan banget. Seperti kita sampaikan ya, waktu kita menyampaikan APBN 2024 ini, anggaran perlindungan sosial tahun ini mencapai 496,8 triliun. Perlinsos, bukan bansos ya, perlinsos. Perlindungan sosial. Kemarin juga saya dengar bahwa Kementerian Sosial di DPR menyampaikan bahwa untuk Kementerian Sosial hanya bertanggung jawab 75,6 triliun. Itu memang untuk program kartu sembako yang bawah ya. PKH, asistensi, rehabilitasi sosial, terutama untuk lansia dan yang lain-lain.
Kemudian di dalam Perlinsos ini, karena orang bertanya, loh kalau Kemensos hanya 75,6, sisanya siapa yang mengelola? Satu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk berbagai program membantu siswa-siswa atau mahasiswa yang tidak mampu, itu PIP maupun KIP. Itu 30 triliun sendiri. Itu adalah memang membantu perlindungan sosial bagi murid-murid dan mahasiswa yang kurang mampu. 30 triliun. Kemudian Kementerian Kesehatan 49 triliun itu untuk tadi masyarakat miskin yang tidak mampu untuk membayar BPJS Kesehatan. Kita membayar untuk 496 itu 49 triliun sendiri adalah untuk tadi pembayaran PBI, Jamkes, NAS, JKN sebesar 49. Kemudian yang langsung ke masyarakat desa itu bantuan langsung tunai desa ada 10,7 triliun. Nah sisanya yang 330 itu apa? Itu adalah perlindungan sosial, bantuan sosial kepada masyarakat dalam bentuk subsidi energi. Seperti subsidi BBM, entah diesel maupun solar maupun pertalite, kemudian LPG, dan subsidi listrik. Itu semuanya langsung dinikmati masyarakat. Memang tidak melalui kementerian lembaga, tapi kita membayar langsung kepada eksekutornya yaitu PLN atau Pertamina. Untuk subsidi non-energi seperti subsidi pupuk, PSO, yaitu kalau kita naik kendaraan umum yang tarifnya dalam hal ini tidak mencerminkan biaya, itu disubsidi. Dan juga untuk bunga KUR. Ini adalah untuk usaha kecil, mikro, UMKM, koperasi, mereka mendapatkan kredit dengan suku bunga yang sangat rendah. Itu bunganya disubsidi oleh negara. Itu termasuk perlindungan sosial. Dan juga untuk perumahan kelompok masyarakat berpendapatan rendah MBR. Itu mereka bisa membeli rumah dengan kredit yang disubsidi oleh pemerintah. Di dalam 330 juga masih ada cadangan untuk kalau terjadi bencana. Seperti yang kalau ada gempa bumi dan yang lain-lain itu kita masuk. Jadi untuk supaya masyarakat mungkin ya banyak yang menanyakan 496,8 triliun, 75,6 memang Kemensos yang melakukan. Sementara sisanya ada di beberapa kementerian lembaga dan subsidi yang cukup besar dalam bentuk tadi barang, listrik, LPG, BBM, pupuk, kemudian kredit usaha, dan kredit perumahan. Nah, realisasi dari 496,8 triliun sampai dengan 29 Februari ini ya, sampai akhir Februari ya, belum sampai 15 Maret adalah 37,9 triliun. Di mana 22,6 triliun adalah melalui kementerian lembaga. Seperti Kemensos itu sudah membayarkan 12,8 triliun kepada keluarga PKH, yaitu 10 juta keluarga penerima dan sembako untuk 18,7 juta kelompok penerima. Kemudian ada Kementerian Tenaga Kerja 87,6 miliar untuk bantuan iuran program jaminan kehilangan pekerjaan. Ini masuk di dalam Undang-Undang Ciptaker kalau nggak salah waktu itu. Kita masukkan 10,3 juta pekerja dengan pemerintah membayar iuran jaminan kalau mereka kehilangan pekerjaannya. Kemudian BNPB sudah 800 miliar untuk tanggap darurat dari berbagai bencana dari Januari sampai Februari. Untuk belanja non-KL kita sudah 14,3 triliun itu membayar subsidi energi, yaitu BBM, LPG, dan listrik, 14,3 triliun. Kemudian subsidi non-energi, yaitu untuk subsidi resi gudang, itu 400 miliar. Untuk 0,4 miliar, bukan 400 miliar. Sedangkan untuk transfer 0,9 triliun itu dalam bentuk bantuan langsung tunai di level desa. Dalam hal ini, penerimanya adalah 903,9 ribu kelompok penerima. Ini tapi yang mengeksekusi adalah pemerintah daerah. Jadi ini untuk memberi gambaran mengenai bagaimana APBN yang sudah mencadangkan 496,8 triliun untuk perlindungan sosial, yaitu yang langsung
melindungi masyarakat. Makanya realisasinya adalah sesuai dengan program masing-masing. Banyak dari teman-teman wartawan ya, khusus karena ini adalah bulan Ramadan menjelang Lebaran, banyak menanyakan mengenai THR. Realisasinya seperti apa? Ini sekaligus juga untuk bisa memberikan gambaran sampai dengan hari ini. Seperti diketahui bahwa THR 2024 itu menggunakan anggaran 48,7 triliun rupiah, sesuai dengan yang waktu itu sudah saya sampaikan ya di dalam pengumuman mengenai THR. Di mana untuk ASN, pejabat TNI, Polri, itu komponennya gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan melekat, 100% tunjangan kinerja untuk ASN pusat, dan 100% untuk tunjangan profesi guru dan dosen. Ini untuk APBN 18 triliun, APBD 19 triliun. Sedangkan untuk pensiun, itu anggarannya 11,7 triliun. Realisasinya sampai hari ini seperti apa? Sampai dengan 24 Maret, untuk komponen THR itu sudah terrealisir 13,4 triliun. Terdiri dari 3,2 triliun untuk APBN. Ini artinya untuk TNI, Polri, ASN pusat. Itu sudah 625.112 pegawai. Dari 4.722 satker yang sudah menyampaikan surat perintah membayarnya dan sudah kita proses sehingga sudah bisa dibayarkan THR-nya itu 3,2 triliun. Jadi masih ada 18,0 dikurangi 3,2 untuk seminggu ke depan realisasinya. Untuk APBD masih belum kita dapat informasinya. Nanti kita akan sampaikan. Berarti untuk ASN daerah dan TPG daerah ya, dan tamsil untuk guru ASN daerah. Sedangkan pensiun ini realisasinya paling cepat, sudah 10,2 triliun dari 11,7. Ini pembayarannya melalui Taspen dan Asabri. Ada 9,98 triliun rupiah untuk 3,07 juta pensiunan ASN melalui Taspen. Sedangkan 168,6 miliar untuk 57,4 ribu pensiunan TNI Polri itu melalui PT Asabri. Itu ya, itu untuk pemberian THR supaya nanti teman-teman kalau mau menanyakan ke saya, biasanya saya sudah sampaikan. Kemudian pemilu. Kita semua sudah tahu bahwa tahapan pemilu ya untuk hal ini dan sudah ada pengumuman mengenai pemenang. Tahun ini dianggarkan 38,3 triliun. Alokasi untuk seluruh penyelenggaraan pemilu dari mulai persiapan tahun 2022 sampai dengan 2024 ini adalah 71,3 triliun. Total penyelenggaraan pemilu ya dalam hal ini. Nah, untuk tahun ini yang 38,3 triliun sudah direalisasikan 23,1 triliun rupiah. Ini